Tentang Tuhan, karya Sapardi Djoko Damono. Pada pagi hari, Tuhan tidak pernah seperti terkejut dan bersabda, "Hari baru lagi." Ia senantiasa berkeliling, merawat segenap ciptaannya dengan sangat cermat dan hati-hati, tanpa memperhitungkan hari. Ia, seperti yang pernah kau katakan, tidak seperti kita sama sekali. Tuhan merawat segala yang kita kenal dan juga yang tidak kita kenal, dan juga yang tidak akan pernah bisa kita kenal. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vivi dari kelas 10E nomor absen 34. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang telah dihayati dari puisi tentang Tuhan ini. Yang pertama, dari uraian puisi tersebut menghasilkan sebuah tema dengan ungkapan tentang keagungan Tuhan. Sebuah pembicaraan Tuhan yang menjadikan judul tentang Tuhan ini mengimajinasikan sebuah ungkapan pernyataan hati yang mendalam dari seorang hambanya, dengan pembuktian sebuah rasa kagum atas keagungan alam ciptaannya. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengawasi hambanya setiap saat. Dan semua perbuatan yang dilakukan hambanya, baik maupun buruk, selalu dicermati secara detail oleh Tuhan tanpa terlewatkan sedikit pun. Tuhan selalu melindungi dan senantiasa merawat alam semesta ciptaannya, supaya hambanya dapat merasakan anugerah yang telah diberikan. Dengan begitu, manusia dapat memanfaatkan sebaik mungkin terhadap apa yang telah disediakan pada alam semesta ini untuk keberlangsungan hidup. Yang kedua, rasa yang dituangkan dari puisi ini menjelaskan secara runtut per baitnya. Pada bait pertama, penyair menuangkan perasaan kagum dan sangat mendalam melalui tokoh kita. Sebagaimana penyair mengajak pembaca untuk sama-sama menghayati isi puisi ini dengan makna bahwa Tuhan selalu lebih agung dari ciptaannya. Ia menciptakan waktu dan menjalankannya dengan menciptakan pagi sebagai tanda hari baru telah datang, menggantikan malam yang gelap dipisahkan dengan fajar yang begitu luar biasa. Selanjutnya pada bait kedua, ini menyalurkan perasaan takjub tentang keagungan Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan maha teliti, maha kuasa, maha memelihara dan mengawasi. Tiada satupun makhluk luput dari pandangannya. Tuhan berkuasa atas mereka, memelihara dan mengawasi, menghidupi mereka, memberi mereka rezeki tanpa memperdulikan apapun termasuk waktu. Pada bait ketiga, terdapat penegasan maksud pikiran pembaca bahwa Tuhan tidak sama dengan makhluknya. Tuhan jauh lebih agung, lebih mulia, dan selalu lebih tanpa ada satupun kekurangan. Selanjutnya, pada bait terakhir, menggambarkan dan menuangkan perasaan berbinar bahwa Tuhan memiliki sifat maha pengasih dan penyayang, tanpa melihat siapa, apa, kapan, dan di mana. Mengasihi setiap makhluknya. Walaupun ia seorang pendosa sekalipun, ia tetap memberikan rizki kehidupan, kenikmatan, segala hal yang memang ia layak dapatkan. Tidak seperti kita yang terlalu banyak berpikir untuk melakukan kebaikan. Tuhan melakukan itu tanpa memandang seperti apa makhluknya. Walaupun itu bukan bagian dari penyembahnya, Tuhan tidak mempedulikan itu semua. Dengan kuasanya, ia memberikan apa yang ia ingin berikan kepada makhluk hidup. Yang ketiga, pada puisi ini, penyair menggunakan nada seolah-olah mengajak pembaca untuk mengagumi sifat-sifat Tuhan dengan metode mendikte. Penyair menggunakan tokoh kita sebagai perantara perwakilan kepada seluruh manusia di muka bumi ini.
Susunan kalimat yang mudah dipahami membuat pembaca langsung menangkap makna yang terkandung dalam kalimat puisi tersebut. Penyair mencurahkan perasaan kagum pada setiap kata per kata dari wujud sifat-sifat Tuhan. Yang keempat, dari puisi ini, penyair memberikan kesan nasihat kepada pembaca bahwa apa yang ada di dunia ini Tuhan selalu mengawasi, merawat, melindungi hamba-hambanya di muka bumi tanpa membedakan siapapun itu. Baik buruknya perbuatan karena pada dasarnya semua makhluk hidup di mata Tuhan itu sama. Maka dari itu, melalui tokoh kita sebagai seluruh makhluk sosial ini selalu berhati-hati dan berwaspada setiap kita melangkah dalam perbuatan. Karena itu semua akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Walaupun perbuatan baik maupun buruk kita sembunyikan tanpa diketahui oleh orang lain, Tuhan tetap mengetahui dan mengawasi gerak-gerik kita, bahwa semua perbuatan yang telah kita lakukan Tuhan sudah mengetahuinya. Begitulah sifat Tuhan yang Maha Tahu atas segala-galanya. Nah, berikut adalah penghayatan yang telah saya jelaskan. Sekarang mari kita mengenal siapa itu Sapardi Djoko Damono. Bernama lengkap Sapardi Djoko Damono. Lahir di Kampung Batu Rono, Solo, Rabu 20 Maret 1940. Dan kemarin telah berpulang pada 19 Juli 2020 di usianya yang ke-80 tahun. Ayahnya bernama Sadioko dan ibunya bernama Sapariah. Pak Sapardi adalah seorang penyair Indonesia terkemuka. Ia dikenal lewat puisi-puisinya yang menggunakan kata-kata sederhana dan menyentuh hati. Sapardi mulai suka menulis sejak kecil. Bahkan saat masih duduk di sekolah menengah, karya-karya Sapardi Djoko Damono sudah sering dimuat di majalah. Ketertarikannya pada dunia sastra semakin tinggi, sehingga ia mengambil kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Tidak hanya mahir menulis, beliau juga punya kemampuan di bidang seni, mulai dari menari, bermain gitar, bahkan bermain drama. Sapardi juga pernah menerjemahkan berbagai karya penulis asing, esai, dan sejumlah artikel di surat kabar. Di dunia akademisi, Sapardi adalah seorang guru besar ilmu sastra yang beberapa periode menjabat pembantu dekan 1, dekan, serta ketua program pasca sarjana yang semuanya dalam lingkup Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dengan profesinya tersebut, Sapardi sering memberi ilmu dan pengarahan kepada mahasiswanya tentang bagaimana cara menulis dan membaca puisi yang baik. Pendidikan Sapardi Djoko Damono dimulai dari Sekolah Dasar Kasatrian, SMP 2 Mangkunagaran, SMA 2 di Margoyudan, kuliah jurusan Sastra Barat Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Beliau juga pernah mendapat penghargaan Ahmad Bakri untuk sastra pada tahun 2003. Ada sebuah video YouTube yang berjudul Di Balik Pena Sapardi Djoko Damono. Di situ Pak Sapardi mengatakan, puisi itu bunyi sebenarnya. Ketika dikembalikan ke bunyi menjadi lagu, puisi akan lebih berfungsi. Ya kalau ditaruh di buku, yang ada yang baca. Nah, maksudnya itu berkaitan dengan musikalisasi puisi yang berfungsi untuk menyebarluaskan puisi itu sendiri. Di mana orang-orang sekarang cenderung lebih suka mendengarkan daripada membaca. Seperti jika ada puisi di koran atau majalah atau di buku, orang cenderung tidak tertarik untuk membacanya. Seperti itu. Beliau pernah ditanya, sajak apa yang paling Bapak suka? Pak Sapardi menjawab, sajak yang belum saya tulis. Karena kalau saya nganggap sajak saya sudah baik, ya saya nggak nulis lagi. Nah, karena itu saya harus nulis lebih baik lagi gitu. Bisa disimpulkan maksudnya di sini, di mana jika kita membuat karya, sastrawan sekalipun tidak boleh merasa mudah puas dan jadikan itu sebuah dorongan untuk
terus menulis lebih baik lagi. Di dalam video tersebut, Pak Sapardi juga cerita, ketika di Universitas Indonesia ada acara menyebarluaskan puisi lewat musik. Rupanya mahasiswa Pak Sapardi ini senang. Lalu diberitahu, "Pak, kami sudah mengumpulkan lagu-lagu dari sajak Pak Sapardi, boleh?" "Boleh," beliau bilang gitu. Pak Sapardi tidak tahu mahasiswanya mendapat dana dari mana untuk membuat kaset-kaset itu dan menyebarluaskannya. Nah, dari itulah puisi Pak Sapardi mulai dikenal oleh orang-orang. Pak Sapardi juga berkata, "Jujur, saya nggak dapat uang dari itu, terus terang aja. Saya nggak masalah itu. Puisi apa sih? Nggak ada harganya, cuma saya senang saja." Nah, maksudnya di sini itu, dimana saat Pak Sapardi ini baru mulai menulis, ya untuk apa menulis puisi? Memang mendapatkan uang, seperti itu. Tetapi ya beliau berkata, "Saya senang saja." Berarti bisa disimpulkan, Pak Sapardi ini dalam menulis menemukan kenyamanan dalam dirinya, jadi beliau terus menulis. Beliau juga berkata, "Siksaan bagi saya saat menulis hal baru harus menggunakan cara yang baru." Berarti ini berkaitan dengan hal yang Pak Sapardi ucapkan di akhir videonya. Beliau berkata, ketika kita menulis sastra itu harus menggunakan bahasa yang baru, bahasa yang sedang berkembang di masyarakat. Bahasa yang hidup itu bahasa yang lisan. Kalau bahasa yang di kamus aja itu bahasa lecek. Karena perkembangan bahasa itu lisan dan dalam waktu cepat akan hilang dan berganti lagi. Nah, begitu yang beliau tangkap dalam cara menulis sastra. Menurut saya, salah satu ciri khas Pak Sapardi ini dalam membaca puisinya ya. Pak Sapardi ini puisinya menggunakan ungkapan kata yang sederhana, tapi penuh makna. Benar-benar gak bisa langsung ngertiin puisinya ini tentang apa sebenarnya, seperti itu. Dan kata-kata di dalam puisinya juga benar-benar indah menurut saya ya. Misalkan puisi sederhana tetapi maknanya tidak sesederhana itu. Itu adalah puisi Aku Ingin. Awalnya saya membaca dan memikirkan, oh ini mah artinya biasa saja ya mencintai dengan sederhana. Tetapi beberapa hari kemudian saya mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut lagi. Ternyata ini cinta yang tak sampai makna lainnya. Dan ini sangat berkesan ya bagi saya karena berhubungan dengan saya. Bagian yang saya suka dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Jadi kayu dan api bercinta, tapi sudah menjadi abu sebelum menyampaikannya. Jadi ya tak sampai cintanya. Seperti itu. Dan juga mencintai dengan sederhana, menurut saya mencintai dengan apa adanya. Dan itu tidak semua orang bisa melakukannya. Bahkan itu adalah hal yang mustahil menurut saya. Dan juga puisi Aku Ingin ini sering dijadikan kutipan atau ditulis dalam undangan pernikahan. Nah, berikut adalah salah satu contohnya. Dan puisi menurut saya akan lebih hidup jika interpretasi dari pembacanya itu berbeda-beda. Tafsiran dari pembacanya itu berbeda-beda. Jika hanya satu arti saja itu, ya sekali baca selesai, karena ya artinya itu aja. Ngapain dibaca lagi begitu. Jadi yang membuat puisi itu hidup juga interpretasi dari setiap pembacanya. Nah, sekian video dari saya tentang puisi Sapardi Djoko Damono yang berkaitan dengan ketuhanan, yaitu tentang Tuhan dan mengenal lebih dekat Sapardi Djoko Damono.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.